Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor batubara yang akan saya analisa sore hari ini. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga PTBA, keempat ITMG, kelima UNTR, keenam Doit, dan ketujuh Harum. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini sempat rebound di sesi awal tapi kemudian tertekan dan tutup di zona merah, terkoreksi 0,55% ke harga 6.052. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 8,9 triliun. Kalau dilihat dari asing, hari ini net sell di 201 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks seperti analisa saya kemungkinan akan bergerak sideways di range harga 5.950 sampai 6.100. Tapi kalau dilihat dari candle hari ini masih bagus ya, karena tutupnya juga masih dekat dengan candle di tanggal 14 April ini ya. Masih belum separohnya ketutup, jadi ya saya rasa besok masih bisa ada pantulan. Tapi tetap hati-hati, misalnya besok IHSG malah turun dari 6.030 dari low-nya hari ini, potensi ke arah bawah support nih ya. Dan juga di 5.946 ada gap. Jadi ya tetap waspada, apalagi saham-saham yang berkorelasi langsung dengan IHSG ya. Movernya IHSG, kalau IHSG turun ya potensi besar saham-saham big cap juga akan turun. Jadi lihat besok, semoga ada pantulan. Besok IHSG bisa kembali menguji 6.100 ya. Seperti itu aja untuk IHSG. Bagi yang sudah punya saham yang profit besar, pasang trend stop, jaga-jaga kalau IHSG di luar skenario besok nggak rebound, malah dia lanjut koreksi, ya bisa dibawa sampai 5.946 menutup gap. Jadi seperti itu untuk IHSG. Indikator MACD mulai membaik, garis biru sudah golden cross nih kalau dilihat ya. Golden cross, bar chart di atas 0 sudah 2 terbentuk. Jadi ya harusnya kemungkinan besok memang ada pantulan. Karena candlenya hari ini ya menurut saya masih dalam batas wajar koreksinya. Kecuali besok turun lebih dari 6.030, potensinya ya ke bawah dulu. Cukup dalam juga kalau dia turun ke 5.946 ya, sekitaran hampir 1,5% turunnya. Jadi ya tetap waspadalah. Ya seperti itu aja untuk IHSG. Semoga besok langsung rebound aja lagi kembali ke atas 6.100, dan bagusnya lagi kalau bisa tutup di atas 6.130 sampai 6.150. Seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Indi yang hari ini cukup bagus, naik 2,8%, melanjutkan kenaikannya di hari Jumat ke harga 1.465. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi malah didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Indi hari ini cukup bagus, sempat membuat low-nya, menguji supportnya di 1.400 sampai 1.395, dan kemudian ditarik naik dengan volume dan tidak ada gap ya. Harusnya besok bisa lanjut menguji terdekat EMA 60 di 1.495 sampai 1.500. Kalau itu dilewati juga, Indi siap-siap akan ke resisten sideways-nya di 1.555. Sekarang ada di harga pertengahan. Kalaupun mau spekulasi buy ya sudah 50-50 antara naik dan turun, hampir sama. Risk rewardnya 1:1. Kalau tertarik ya boleh aja ya. Kalau yang punya dari bawah kemarin beli dekat-dekat support dan sabar menunggu, ya hari ini udah cuan cukup lebar. Dan juga kalaupun yang tadi jaga di 1.400
Hari ini sudah cuan 4,67% dan volume meningkat, harusnya Indi lanjut. Indikator MACD masih membentuk dead cross tapi garis biru mulai mengarah ke atas, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Ya harusnya Indi bisa lanjut ke atas. Yang punya dari bawah hold aja. Besok kalau Indi gagal breakout 1500, pasang trailing stop atau TP 50% nya bisa, atau mau TP semua juga bisa. Dan juga Indi ini bisa skenario-nya membentuk pola broadening wedge ya, dia arahnya ke atas. Dan bagusnya lagi Indi ini kalau breakout dari 1555, kalau confirm breakout ya terdekat bisa ke 1800 ya, targetnya 1800. Ini kalau itu juga dilewati, arah selanjutnya ke 2000 untuk Indi ya. Seperti itu aja untuk Indi. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang hari ini ditutup di harga 1185 sama harga penutupan pada hari Jumat. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Adro malah didistribusi. Pantas Adro nggak mampu naik. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Adro membuat candle doji dengan volume di area support ya. Peluangnya harusnya besok bisa rebound kalau market mendukung. Walaupun yang terlihat EMA 60 garis hitam ini sudah cross ke bawah memotong EMA 200, dan juga Adro ini bergerak di bawah moving average EMA 200. Jadi kalau mau bagus, Adro ini mau lancar naik ke atas, ya harus minggu ini breakout dari 1250. Kalau gagal breakout lagi, ya kemungkinan Adro masih bergerak sideways di range harga supportnya 1160, resistennya 1250. Dan sangat perlu hati-hati kalau sampai Adro breakdown dari 1165, arahnya bisa sampai, kalau dilihat dari histori sebelumnya, ke 1000 potensi, tapi terdekatnya bisa aja Adro ini tertahan di 1100 ya. Seperti itu untuk Adro masih sideways, masih perlu kesabaran. Kalau dilihat dari weekly-nya, Adro ini kalau di weekly terlihat juga volumenya membesar ya. Ini dari tanggal 2 November 2020 volume besar, saat Adro koreksi volume kecil. Nih terlihat saat dia sideways juga volume ini mulai meningkat, saat coba breakout 1250 volume meningkat, saat Adro koreksi 5 minggu volume makin kecil. Jadi ya tinggal nunggu momentum. Adro ini harusnya bisa naik, bahkan terdekat ya, kalau kita pasang ini targetnya 1400. Kalau dilihat dari weekly 1400 bisa kalau breakout dari 1250, dan harusnya ada potensi breakout minggu ini kalau nggak minggu depan. Tapi ini disclaimer on, analisa saya juga bisa salah. Yang penting Bapak Ibu kalaupun mau beli Adro ya siapkan dengan strategi dan trading plan masing-masing. Ini disclaimer on, sekali lagi saya bilang ya, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual ataupun mengajak untuk beli Adro. Semua keputusan di tangan masing-masing. Jadi seperti itu aja untuk Adro. Potensi bagus kalau sudah breakout 1250. Indikator MACD masih melandai di area oversold, masih dead cross, bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Ya tinggal nunggu waktu lah. Kalau pas momentumnya ya siap-siap rally. Yang punya dari daerah bawah nih hold aja. Pasang trailing stop kalau Adro gagal breakout dari 1250. Seperti itu untuk Adro. Kita langsung saja ke saham ketiga, ada PTBA yang hari ini ditutup naik tipis 1,68% ke harga 2420. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, PTBA membuat candle rejection atau doji, dan juga ini bisa
terkonfirmasi membentuk swing low barunya, atau bisa dibilang lower low baru karena lebih rendah dari low pertamanya di 3 Februari. Tapi kalau dilihat polanya ini bisa pola falling wedge, dan juga terlihat pergerakan sahamnya makin menyempit. Dan bagusnya lagi kalau PTBA minggu ini bisa breakout dari 2550 dan arah selanjutnya menguji trendline downtrendnya ini, resistennya ini ya di sekitaran 2700. Kalau itu lewat ya 2800. Jadi seperti itu, dan bisa aja nanti terjadi seperti ini. Nanti dia gagal, ini makin sempit, terus dia turun lagi, bisa seperti ini ya. Tapi harusnya kalau dia mampu breakout ini dan menguji trendline downtrendnya ini di 2700, kemungkinan kecil kalau sampai bawah, paling di sini aja dia. Yang penting PTBA kalau breakout 2500 bisa menyentuh trendline downtrendnya ini, kemungkinan turunnya cuman sampai sini. Kecuali kalau dia nggak sampai situ, di daerah-daerah sini juga ya kemungkinan ke sini juga, tapi perlu hati-hati, potensi bisa ke bawah. Kalau PTBA menyentuh trendline downtrendnya ini ya kemungkinan seperti ini nanti. Nah, dan dia naik lagi, dan kalau breakout ya seperti ini, dan dia membentuk swing low-nya di sini, bisa seperti ini juga. Nah, ya seperti itu untuk PTBA. Yang penting punya strategi dan trading plan. Misalnya ya jangan beli dekat pucuk. Kalaupun nanti dia breakout belum punya, ya kalau mau buy on breakout ya harus siap cut loss kalau turun dari 2500, karena potensinya kalau false breakout ya arahnya makin dalam, bisa ke 2340. Mending cut loss aja dulu. Nih, kalau beli di 2530 misalnya buy on breakout, kan kalau ke bawah dibawa sampai 6%, 7%, mending cut loss aja dulu. Tapi kalaupun nggak mau cut loss, siap dibawa ke bawah dulu. Kalau yang biasa nggak mau cut loss harus jual untung, ya boleh-boleh aja, tapi resikonya bisa di bawah sampai 7%. Dan kalaupun di luar skenario dan malah PTBA breakdown EMA 200 nya ini, ya potensi di bawah bisa sampai 2200. Kalau siap ya boleh ya. Jadi tergantung Bapak Ibu masing-masing lah. Skenario bisa salah, bisa nggak sesuai, tapi bagaimana kita menyikapinya, menghandle saham-saham yang dipegang saat market di luar skenario. Itu yang namanya trading, ya harus siap cut loss ya. Jadi seperti itu skenario untuk PTBA. Semoga aja minggu ini mampu breakout dan skenario yang ini yang terjadi ya. Dia menyentuh 2700 dan gagal, turunnya sampai 2500 dan ada pantulan dan arahnya ke atas lagi. Ya, seperti itu aja untuk PTBA. Hari ini volume meningkat walaupun belum signifikan, tapi ini terlihat PTBA membentuk pola falling wedge. Seperti itu aja. Indikator MACD masih membentuk dead cross. Bar chart di bawah nol makin tipis, ya tinggal nunggu momentum lah. Kalau PTBA mampu breakout 2500, harusnya MACD-nya akan terbentuk golden cross. Seperti itu untuk PTBA. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada ITMG yang hari ini naiknya cukup signifikan, 5,6% ke harga 12.600. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy yang cukup signifikan, nilainya 2 digit ya. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang terlihat ITMG diakumulasi oleh broker asing. Ada Credit Suisse, Morgan Stanley, CLSA, AG, dan JP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ITMG cukup bagus hari ini. Dia mampu breakout EMA 60-nya dengan volume yang meningkat. Dan juga ITMG MACD-nya sudah membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 terbentuk. Jadi peluang ITMG cukup bagus, potensi besar minggu ini akan menguji 13.100-nya ini. Kalau ini mampu di breakout dan komprim, arah selanjutnya ITMG akan menguji 15.000-nya lagi resistennya yang terbentuk dari Desember 2020. Ya, seperti itu aja untuk ITMG, cukup bagus juga. Tapi kalau ITMG gagal breakout nih 13.000 ini, ya arahnya ke bawah lagi.
ke supportnya 11.500. Seperti itu aja untuk ITMG. Peluang bagus juga, ini sudah 4 bottom dibuatnya ya. Ini kalau sampai confirm breakout harusnya sangat mudah ITMG ke 15.000. Seperti itu untuk ITMG. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada UNTR yang hari ini ditutup naik tipis 0,56% ke harga 22.200. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, UNTR didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR biasa aja ya, walaupun hari ini membuat candle rejection lagi dari 22.000-nya, sempat menyentuh bahkan breakdown tapi ditarik naik. Sayangnya UNTR belum ada volume yang meningkat. Kalau di gambar ini juga UNTR masih bergerak ya, ini bisa pola descending triangle dan ini UNTR di harga pertengahan, tapi harusnya UNTR kalau confirm breakout 22.000 arahnya terdekat 22.780, bahkan bisa ke 23.800 sampai 24.000. Kita targetkan pasang langsung di 24.000 aja ya. Kalau dilihat ya seperti itu. Untuk UNTR masih bergerak di bawah EMA 200-nya. Bisa dikatakan UNTR downtrend, tapi minor trendnya UNTR ini sideways di range harga supportnya sekitaran 21.000 dan resistennya 22.000. Ini kalau dihapus ya resisten minornya nih, kan terlihat UNTR bergerak areanya sini aja nih, supportnya 21.200, resistennya 22.800. Seperti itu untuk UNTR. Apakah menarik? Kalau saya lihat ya belum ya, mending nunggu UNTR ini kalau udah di atas 24.000 sangat bagus. Tapi bisakah beli di harga sekarang ya? Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah supportnya ini, misalnya cut lossnya di bawah bawahnya ini ya sekitar 2%, atau sekalian di bawah juga boleh nih. Kan nih anggap aja beli di pertengahan range sideways-nya. Jadi target profit 24.000 sekitar 8%. Jadi risk rewardnya masuk ya, rewardnya lebih besar. Nah kalau Bapak Ibu mau seperti ini juga boleh, cuman harus sabar, nggak mungkin cepat kalau UNTR mengarah ke 24.000. Perlu waktu 1-2 bulan mungkin ada ya. Seperti itu aja untuk UNTR. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada DOIT yang hari ini ditutup naik 3,29% ke harga 376. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DOIT didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DOIT akhirnya bisa kembali lagi ke atas 362 dan pola dead cat bond-nya ini tertahan di 350 ya. Itu ada EMA 60 yang menjaga dan akhirnya DOIT kembali ke 362. Yang ini yang dulunya resisten jadi supportnya sekarang. Dan arah selanjutnya kalau melanjutkan kenaikan karena terlihat volume meningkat ya, DOIT bisa kembali ke 400. Dan kalau DOIT confirm breakout 362, DOIT kemungkinan juga akan bergerak sideways di range harga supportnya 362 dan resistennya 406 ya. Seperti itu aja untuk DOIT. Ya memang harus DOIT mempertahankan supportnya di 362. Sempat 4 hari dia di bawah, tapi kemudian dibawa naik lagi. Ya, seperti itu aja untuk DOIT. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya, DOIT masih mengarah dead cross, tapi mulai terindikasi melandai di bawah 0. Tinggal besok lah, kalau besok melanjutkan kenaikan, harusnya garis biru bisa mengarah ke atas lagi. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada Harum yang hari ini terkoreksi tipis 0,6% ke harga 4.900. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Harum didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Harum masih sama. Perkiraan saya juga Harum ini masih bergerak sideways. Supportnya 4.900, resistennya 5.530. Dan juga saat ini Harum bergerak
di range yang sempit, supportnya 4.850, resistennya di 5.060. Jadi nggak sampai 1,5% ya pergerakannya setiap hari. Yang mau beli karena ini harum di area support ya boleh-boleh aja. Dan juga bisa dikatakan 4.900 itu support kuat yang terbentuk dari Januari 2021, belum pernah di breakdown dan belum pernah sampai 2 candle di bawah. Pernah 1 candle aja di tanggal 25 Maret tapi besoknya naik. Jadi kalaupun yang mau spekulasi buy ya boleh aja, cuman harus sabar. Yang penting sahamnya selama di area trading plan hold aja. Indikator MACD juga masih membentuk dead cross walaupun masih sempit, pergerakannya masih melandai. Bar chart di bawah 0 terlihat juga masih titik ya. Jadi ya memang belum ada kekuatan untuk harum naik di hari Jumat 16 April, membuat candle doji, dan hari ini malah koreksi lagi harum. Jadi ya kemungkinan kalaupun minggu ini bisa rebound ya mentok-mentok 5.200 lah. Kalaupun mampu melewati 5.200 ya arahnya maksimal sepertinya ke 5.530 ini aja. Apakah bisa lewat? Kemungkinan sangat kecil karena ya kemungkinan harum masih dijaga dan mungkin masih akan bergerak sideways di range ini ya. Supportnya 4.900, resistennya 5.530. Seperti itu aja untuk harum ya. Cukup sampai di sini untuk saham-saham sektor batubara. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-saham yang berpotensi dan juga buatkan trading plan-nya. Bapak Ibu tinggal ikutin dan free konsultasi portofolio selama berlangganan. Kalau tertarik mau info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya dan tetap semangat, semoga terus cuan.